Haribaan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk kebaikan umat yang dipimpinnya. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya, kita akan membahas tentang pemilihan kepala desa. Jadi kalau kita kemarin di awal, di sebelumnya kita sudah membahas, jadi kita bahas Undang-Undang nomor 30 tahun 2000, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, kita sudah bahas tentang konsep otonomi desa, bahwa desa itu memiliki kemandirian, memiliki kekuasaan, dalam tanda kutip ya, kewenangan untuk menata kelola urusan-urusan rumah tangganya sesuai dengan kepentingan urusan-urusan rumah tangganya, urusan-urusan masyarakatnya, ya, kepentingan masyarakatnya, ya, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pending dulu sebentar untuk mendengarkan kumandang ya. Oke, uh, kita lanjutkan. Jadi yang kemarin kita sudah bahas tentang desa ya, desa, tentang otonomi desa, tentang bagaimana negara memberikan bagaimana perlakuan negara terhadap desa di Indonesia ya. Setidaknya ada gambaran yang lebih umum dari kita tentang bagaimana desa diperlakukan oleh negara selama ini ya, dan perkembangannya seperti apa mulai dari eranya Pak Harto sampai dengan hari ini. Kemudian ada satu hal yang belum saya sampaikan atau yang saya highlight kemarin adalah tentang konsep otonomi asli. Jadi yang membedakan antara otonomi desa dengan otonomi daerah adalah pada aspek otonomi asli. Jadi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara nyata terus kemudian mendapatkan pengakuan terkait dengan identitas dasar desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom adalah dengan diakuinya otonomi asli. Otonomi asli itu teman-teman artinya bahwa kemandirian desa untuk menata kelola urusan rumah tangganya, ya, untuk mengatur urusan-urusannya, untuk menyelenggarakan kepentingan rakyatnya atas dasar, nah ini ada dasarnya, atas dasar hak asal usul, ya, atas dasar adat istiadat, atas dasar tradisi, ya, yang berkembang, yang hidup,
ya, dan yang apa bahasanya, yang berkembang, yang hidup, dan yang diakui dalam konteks masyarakat ya, diakui oleh masyarakat ya. Ini. Jadi konsep otonomi asli itu adalah otonomi atau kemandirian desa untuk menata kelola dirinya berdasarkan hak asal usul, berdasarkan adat istiadat, berdasarkan tradisi yang berkembang di desa itu. Jadi itu yang agak berbeda dengan otonomi daerah. Perbedaannya di mana? Karena di otonomi daerah, teman-teman, konteks pengakuan atas tradisi itu sebenarnya tidak melekat pada pemerintahan daerah sebagai sebuah institusi ya. Jadi pengakuan negara terhadap otonomi daerah itu tidak meliputi terhadap pengakuan terhadap tradisi yang berkembang di dalam tanda kutip ya, tradisi yang berkembang di dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ya, itu agak berbeda dengan desa. Kalau di desa tradisi yang berkembang di desa itu diakui dan dapat dijadikan dasar untuk menata kelola pemerintahan desa. Kalau di daerah, teman-teman, kalau suatu daerah ingin dicontoh ya, suatu daerah itu sifatnya daerah itu kayak Aceh ya, kayak Aceh, ada Jogja, ada terus kemudian apa lagi? Ada Papua ya contohnya, ada Solo dan sebagainya ya. Bahkan Solo saja enggak ya. Ada Jogja, ada Papua, ada Aceh ya contoh. Ya, mereka mengklaim punya tradisinya. Jogja punya tradisinya yang namanya tradisi eh, ketatanegaraan dalam konteks pemilihan kepala daerah, contoh, dalam konteks tradisi politiknya. Di Aceh ada tradisi yang disebut dengan tradisi berhukumnya, ya, tradisi berhukumnya di mana kemudian mereka dalam berhukum itu mengakui keberadaan syariat Islam sebagai landasan dalam menentukan hukum di kehidupan bermasyarakat mereka. Di Papua terus kemudian pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Papua sebagai apa namanya otonomi khusus ya, otonomi khusus terhadap Papua itu kaitannya dengan aspek pengembangan atau apa namanya percepatan ya, percepatan pembangunan dan percepatan bahasanya itu percepatan tingkat kesejahteraan. Jadi ada perlakuan khusus untuk mempercepat proses penyamaan, penyetaraan ya derajat derajat ekonomi, derajat kesejahteraan Papua dengan daerah-daerah lain. Contoh hal yang semacam itu kalau di desa tidak perlu ada pengaturan khusus, jadi nggak perlu dikeluarkan undang-undang tentang kekhususan otonomi asli desa A, desa B, desa C, nggak perlu. Tapi kalau di konteks pemerintahan daerah atau nasional, pemerintahan daerah, maka setiap ada perlakuan khusus terhadap daerah tertentu karena adanya kekhususan kondisi sosial budaya dan tradisi ya, sosial budaya ekonomi tradisi dan sebagainya tadi itu, maka perlu dituangkan dalam suatu undang-undang yang tersendiri. Makanya terus kemudian untuk Papua contoh ada undang-undang otonomi khusus Papua untuk mengakomodir perlakuan khusus terhadap Papua. Ada undang-undang khusus tentang daerah istimewa Yogyakarta untuk mengakomodir perlakuan khusus terhadap Yogyakarta. Ada undang-undang Nangro Aceh Darussalam ya, undang-undang khusus yang mengatur tentang Nangro Aceh Darussalam untuk mengakomodir apa namanya tradisi berhukum berdasarkan syariat Islam yang diberlaku di Aceh. Ya. Nah, itu polanya, itu polanya. Ya, sedangkan kalau untuk desa tidak perlu, kalau desa cukup dengan satu undang-undang, yakni undang-undang tentang desa, yang di dalamnya terus kemudian dimasukkan satu prinsip dasar yang itu pada dasarnya mencakup keseluruhan kebutuhan akan pengakuan kekhususan itu di desa-desa, yakni dengan dimasukkannya yang disebut dengan prinsip atau azas rekognisi. Jadi azas rekognisi itu nama lain dari azas otonomi asli. Azas otonomi asli itu adalah azas yang mengakui tradisi sebagai landasan bagi pelaksanaan otonomi di desa, landasan bagi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan urusan masyarakat di desa. Jadi itu. Ya, jadi biar tahu ya teman-teman bedanya antara otonomi desa dengan otonomi daerah. Ya, walaupun bingkai otonomi desa itu adalah otonomi daerah, tapi pada tataran sejarah, tataran konseptual, tataran prinsipil, kedudukan desa dan daerah pada dasarnya tidak bisa disamakan.
Ya, kenapa ya? Karena memang aspek kesejarahannya ya seperti yang saya bicarakan waktu kemarin ya. Desa dan daerah itu lebih dahulu mana? Lebih dahulu desa. Ya, terus kemudian konteks mengadanya desa dengan mengadanya daerah itu berbeda. Kalau desa itu adanya desa itu sebagai bagian dari proses tumbuh kembang tradisi budaya suatu masyarakat, komunitas. Kalau daerah itu lahirnya daerah itu sebagai bagian dari proses politik. Ya, proses politik, proses pembentukan negara. Jadi bedanya itu. Jadi kalau eh, contoh ya, sampai pada tataran eh, kemarin saya sampaikan ada desa adat, ada desa apalagi, ada desa administratif, ada desa biasa, gitu, ada kelurahan. Itu karena memang dalam konteks tradisi desa itu beragam bentuknya dan beragam konteksnya. Jadi itu. Eh, Sampai sini teman-teman, dari yang kemarin yang kita bicarakan ada yang perlu diperjelas, dipertanyakan, monggo. Ya, sebelum kita masuk ke topik pemilihan kepala desa, dalam topik pemilihan kepala desa. Kalau tidak ada, saya langsung masuk ke pemilihan kepala desa. Di slide mungkin sudah terpapar, di slide sudah saya terlihat ya tentang Permendagri ya, Permendagri nomor 114 ya. 112. 100 ya, Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Sekarang kita lihat dulu, saya paparkan dulu ya, saya paparkan dulu. Jadi lahirnya Permendagri nomor 112 tahun 2014 ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya bagian ketiga. Bagian ketiga dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu mengatur tentang pemilihan kepala desa. Ya, dimulai dari pasal 31 sampai dengan selesai. Ya, jadi dimulai dari pasal 31 ini teman-teman. Oke. Saya masuk saja dulu ke Oke. Kepemilihan kepala desa, pasal 31 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa ya, pasal 31 ayat 1, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Artinya apa teman-teman? Artinya pemilihan kepala desa yang kita lihat serentak berbarengan ya, itu pada dasarnya berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Saya ulang lagi, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak itu berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten atau kota di Indonesia, bukan hanya peristiwa yang khusus terjadi di Jawa Timur atau khususnya di Surabaya, di Mojokerto dan Sidoarjo, tidak, tapi seluruh kabupaten, seluruh kota di Indonesia itu dalam rangka melaksanakan pemilihan kepala desanya itu memang harus dilaksanakan secara serentak. Ya, kalau kita kalau kita review lagi kenapa demikian, hal ini tidak terlepas dari usaha dari apa namanya para politikus ya, usaha dari negara untuk mematangkan jenjang politik ya, mematangkan jenjang apa namanya periodisasi politiknya biar seragam ya, periodisasi politiknya biar seragam. Terus kemudian yang ini terkait nantinya berkaitan juga dengan apa namanya berkaitan juga dengan konsep tata kelola pemerintahannya ya, agar aspek kewenangannya juga nyambung antara pusat daerah sampai dengan desa ya. Terus kemudian juga untuk menghemat biaya, baik biaya pendanaan keuangan maupun biaya politik sosial budayanya ya. Karena seperti kita ketahui ya, sampai dengan hari ini pun yang namanya pemilihan kepala desa itu pelaksanaannya ya sangat mahal sekali, biaya politiknya mahal sekali. Bahkan politik uang yang terjadi di pemilihan kepala daerah seperti yang kemarin kita lakukan itu ya, kita alami itu embrionya ya,
embrionya itu ya dari pemilihan kepala desa. Kemudian saya lanjutkan, di ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah, kabupaten atau kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nanti akan saya akan saya unggah ya di sini. Kita lihat bagaimana perda kabupaten kota di Sidoarjo. Ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jadi pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di masing-masing daerah, kabupaten atau kota itu harus diatur dengan peraturan daerah. Nah ini, jadi pola yang semacam ini, pola pengaturan yang semacam ini yang disebut dengan delegated regulasi atau pendelegasian pengaturan dalam suatu regulasi melalui yang dilakukan oleh sebuah undang. Oke, dalam hal ini terus kemudian artinya ya, pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk menata, mengelola, mengatur ya, termasuk terkait dengan pengaturan pendanaan dan sebagainya tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa di daerahnya masing-masing. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini yang menarik. Ya. Saya ulangi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak diatur dengan, diatur dengan itu artinya dalam perspektif ini berarti pengaturan atas tata cara pemilihan kepala desa itu harusnya diatur dengan, itu artinya diatur secara tersendiri dengan, diatur secara tersendiri dengan peraturan pemerintah. Artinya ketika ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa itu diatur dengan peraturan pemerintah, maka kewajiban pemerintah adalah membuat peraturan pemerintah untuk mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa. Ya, itu kalau klausulnya diatur dengan peraturan pemerintah. Tapi dalam pasal 31 ayat 3 ini bunyinya seperti ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak diatur dengan atau berdasarkan. Jadi ada ataunya teman-teman. Ya, enggak hanya dengan tapi dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Artinya apa? Artinya bahwa pasal 31 ayat 3 ini memberikan satu kewenangan yang bersifat opsional. Ya, kewenangan mengatur yang dibebankan kepada pemerintah itu bersifat opsional. Artinya apa? Boleh mengatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah atau memasukkan poin tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak ini dalam peraturan pemerintah yang isinya bisa jadi beraneka ragam. Gitu. Ya. Jadi pola pengaturan atau pola pembuatan suatu draft undang-undang semacam ini ya, ini ya boleh nggak sih? Ya, kalau saya prinsipnya ya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam perspektif kalau kita menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar, kalau kita menggunakan kemarin itu menggunakan patokan bahwa pembuatan atau pengaturan suatu produk penyusunan suatu naskah, suatu norma itu harus simple, harus jelas dan tidak ambigu, harusnya kata ya, penggunaan kata diatur dengan atau berdasarkan ini tidak perlu. Cukup menggunakan kata-kata apa? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak ya,
diatur dalam peraturan pemerintah. Diatur dalam peraturan pemerintah artinya apa? Bisa dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah yang secara khusus nantinya mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa, atau diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang di dalamnya itu berisi beraneka ragam pengaturan tentang desa. Harusnya itu, jadi nggak usah pakai kata diatur dengan atau berdasarkan, ini nggak lazim. Kenapa? Karena satu, tidak efektif penggunaan bahasanya, yang kedua potensial menimbulkan kerancuan. Sebenarnya cukup digunakan kata diatur dalam. Jadi teman-teman nanti kalau mencoba untuk membuat draft peraturan perundang-undangan ya, peraturan desa, ketika penggunaan kata diatur dengan dan diatur dalam itu ya, diatur dengan, diatur pada, diatur dalam itu tolong berhati-hati. Kenapa? Karena itu terkait dengan konsekuensi yang akan muncul dari suatu produk atau suatu tanggung jawab. Ya. Tadi itu saya sampaikan, kalau kalau klausulnya diatur dengan artinya kita memberikan kewajiban pada seseorang untuk melakukan pengaturan dengan hal tertentu. Ya. Kalau diatur dalam, maka sebenarnya kita memberikan tanggung jawab yang bersifat opsional, ya, opsional. Begitu juga diatur pada itu juga bersifat opsional, tapi bahasa diatur pada itu jarang digunakan. Ya biasanya diatur dengan atau diatur dalam. Ya diatur dengan itu kalau harus ada peraturan yang secara spesifik mengatur hal itu. Kalau diatur dalam itu kalau sifatnya boleh diatur secara spesifik atau boleh juga diatur bersamaan dengan pengaturan-peraturan yang lain. Saya lanjutkan. Ya. Saya masih pakai saya coba untuk baca yang di Undang-Undang Nomor 32 ya teman-teman, yang 32 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sekarang kita lihat di pasal 33 ya, di pasal 33 ya, terkait dengan calon kepala desa. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini sebenarnya sudah relatif komplit ya, relatif komplit memberikan memagari tentang apa yang seharusnya diatur tentang pemilihan kepala desa. Mulai tadi itu ya, diatur di mananya juga dijelaskan ya, bisa diatur melalui peraturan pemerintah maupun peraturan yang lain, atau dengan dalam atau dengan peraturan pemerintah. Terus kemudian juga ya ini ya terkait dengan kewajiban-kewajiban yang menyertai, contoh kewajiban Badan BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, untuk memberitahukan kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis ya, 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Contoh ya, ada kepala desa mana itu Kurogirang ya, bulan April. Ada kepala desa Kurogirang bulan April, masa baktinya itu harusnya berakhirnya bulan Desember kemarin ya, bulan Desember kemarin. Ya, terus kemudian menurut jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan pilihan kepala desa secara serentak itu harusnya dilaksanakan bulan Agustus contoh. Maka 6 bulan sebelum bulan Agustus itu BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa itu harus memberitahu kepada kepala desa, Pak Lurah, masih jabatanmu katene mari bulan Desember, tapi iki wis metu ya, wis metu jadwal pelaksanaan pilihane iki teko menteri iku tanggal 1 Agustus contoh. Maka siap-siap sampean. Wah, apa saya gitu, siap-siap sampean. Nek sampean wis gak kepengin nyalon ya siap-siap, nek kepengin nyalon ya siap-siap. Nah, itu ya, teman-teman. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa. Jadi panitia pemilihan kepala desa itu dibentuk oleh BPD ya. Jadi panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh BPD. Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 2 bersifat mandiri dan tidak
memihak. Jadi yang namanya panitia pemilihan kepala desa itu nggak boleh dari kroni-kroninya tertentu, gitu, nggak boleh, harus bersifat independen. Karena harus bersifat independen, maka pada prinsipnya harus merepresentasikan seluruh kepentingan. Merepresentasikan seluruh kepentingan artinya contoh sekarang ya, ada unsur dari kepemudaan harus ditampung, unsur dari tokoh keagamaan harus ditampung. Jadi unsur-unsur yang semacam itu harusnya ditampung semua. Jadi ada berapa komunitas, berapa kelompok yang muncul di desa itu ya semuanya itu harus ditampung. Tentunya dengan ketentuan yang diatur ya terkait dengan jumlah panitianya piro gitu kan ya, jumlah yang diperbolehkan. Kemudian panitia pemilihan kepala desa sebagaimana ketiga terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa. Nah ini ya, unsur perangkat desanya harus ada, lembaga kemasярakatannya juga harus ada, dan tokoh masyarakat desa juga harus ada. Konsep tokoh masyarakat desa itu bisa tadi itu harus representatif, ojo mek konco-koncone to. Nah, itu kan ya. Nih. Kemudian ya, sekarang kita lihat calon kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, calon kepala desa itu satu harus warga negara Republik Indonesia. Terus kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Ngukure apa rek ngukure rek? Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kira-kira ngukure apa? Ayo. Ya. Ngukurnya kalau saya sih ya, kalau kita ngukur itu satu, KTP-nya jelas agamane. Ya kan? Yang kedua, ya tidak pernah terlibat hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip ya makar terhadap negara contoh ya. Terus kemudian yang ketiga ya kita bicara tentang aspek apa namanya, dia setuju dengan konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu contoh ya, tiga hal itu sudah cukup ya. Bagaimana kita menggalinya ya kalau terkait dengan aspek agama dan kepercayaan, terus kemudian haluan politik ya cukup dilihat aja dari KTP, dari apa namanya kurikulum vitae ya, rekam jejaknya. Ya, kalau terkait dengan bagaimana pandangan dia terhadap apa NKRI ya, kesetiaan NKRI ya kita melalui proses apa namanya fit on proper test, melalui proses wawancara. Ya. Kemudian berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Nah ini, jadi tadi kepala desa itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu nggak perlu pinter rek. Jadi kepala desa itu lulusan SMP ku oleh ya. Jadi nek kepingin dadi kepala desa gak usah gopo kuliah nek atas kepingin kepala desa ngono ae. Gitu loh. Ya. Ayub kepingin dadi kepala desa. Cita-citamu apa ya, Mas Ayub? Dados kepala desa, Pak. Ya wis gak usah kuliah. Ya, soalnya apa nek atas kepingin dadi kepala desa gak perlu kuliah. Ya. Cukup apa iku mah? Sekolah SMP. Tadi lulus SMP wis dadi aman. Ya, ya Yub ya. Oke. Kemudian berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Nah, sampean usia piro Mas Ayub sekarang? Yuk, Mister Ayub, usianya berapa sekarang? Wah, lali. Kak. Hah? Ayub katanya sudah 35 tahun ya. Ya. 22. Wah, 22. 22, Pak. Ya, 35. Ya, sudah 22 tahun contoh. Berarti gak memenuhi syarat ya. Karena minimal 25 tahun. 25 tahun. Kayaknya Iza memenuhi syarat ini. 25 tahun bisa. Terus kemudian bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ya. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Kayaknya seperti syarat ini nggak penting ya sebenarnya. Kenapa kok nggak penting? Ya karena
saya tahu saya untuk jadi kepala desa itu nggak ada yang nggak kepingin ya, kan bahasa ini orang kalau sudah ada di form pendaftaran itu nggak perlu ditanya gelem tanggak dicalokno. Wong nek wis nulis formulir pendaftaran itu biasanya mesti mesti geleme ya, itu ada mesti geleme. Kemudian terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Nah ini teman-teman, ini yang agak rame waktu itu karena apa? Karena ketentuan tentang ini ya, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang atau apa namanya 1 tahun sebelum pendaftaran, ini sesuatu yang menurut beberapa asosiasi ya, asosiasi apa namanya itu asosiasi perangkat desa ya, kepala desa itu pada saat itu yang diprotes ya. Kenapa? Ya karena bagaimana ya, bahasanya kan tadi itu ya, desa itu ya kewajiban kepala desa, kewajiban pemerintahan desa itu bukan hanya sekedar sebagai administrator, orang yang mahir administratif, tapi juga harus memenuhi kualifikasi dia yang memahami konteks tradisi, konteks budaya di desa itu. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk apa namanya menata kelola urusan-urusan rumah tangga, kepentingan masyarakat desa berdasarkan tradisi dan adat istiadat. Pertanyaannya terus kemudian waktu itu ya, pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang ya terkait dengan ketentuan ini, apakah orang pendatang ya, yang baru 1 tahun tinggal di situ ya, di desa itu menjadi penduduk desa itu, apakah cukup mampu, cukup memahami, cukup mengetahui ya bagaimana tradisi yang berjalan, bagaimana kearifan lokal yang hidup di desa itu. Nah, itu. Apakah ini nantinya tidak menimbulkan problem-problem politik, problem sosial dan budaya ke depan ketika ketentuan ini berjalan. Itu yang dikritik oleh banyak pihak ya. Itu pada saat undang-undang ini dimunculkan ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tapi bagaimanapun undang-undang ini nggak pernah direvisi, teman-teman. Artinya apa? Ketentuan tentang batas batas minimal ya, batas minimal seseorang untuk menjadi kepala desa, calon kepala desa itu adalah sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pendaftaran dia adalah warga di desa setempat. Oke. Paling kurang. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Ya. Jadi calon kepala desa itu boleh menjadi calon selama dia tidak dalam proses menjalani hukuman. Kemudian ya, hukuman di sini hukuman penjara nggih. Hukuman penjara. Kemudian yang selanjutnya persyaratannya adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Nah, ini masih koma ya, masih koma. Artinya apa? Sampai koma di sini ketentuannya adalah seorang calon kepala desa itu adalah dia yang tidak pernah kena ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ya. Atau tidak pernah diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Oke. Tidak pernah diancam dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Oke. Jadi yang pertama tadi agak berbeda ya. Yang pertama tadi tidak sedang menjalani. Yang kedua ini tidak pernah. Ya, artinya seseorang yang dulunya pernah dipenjara, dipidana penjara dengan ancaman hukuman, ya, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, itu otomatis tidak bisa menjadi calon kepala desa. Maka hati-hati teman-teman kalau mau melakukan kesalahan ya, berbuat dosa ya dalam tanda kutip ya, berbuat jahat dan sebagainya, milih sing gak sampai menutup pintu
ya, pintu eh, bagi sampean untuk berkiprah dalam bidang politik. Ya, tapi ini masih koma, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Lah ini ada komanya, ya. Yo, saya ulangi lagi, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Di sini tidak dihukum dia lamanya dia di penjara, tapi yang dihitung adalah ancaman atas apa yang dia lakukan. Ya, contoh, seseorang itu pernah di penjara 3 tahun, tapi ancaman pidananya itu, ya, yang menjadikan dia di penjara 3 tahun itu adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman 8 tahun penjara. Ya, maka secara otomatis kalau menurut ketentuan ini tidak layak untuk mencalonkan diri jadi kepala desa, nggak boleh. Tapi ada pengecualinya, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Jadi setelah 5 tahun setelah menjalani pidana itu, mengumumkan secara jujur dan terbuka pada publik, jadi umumno, Pak, Bu, aku mari dipidana loh ya. Aku iki bahasa aku wong sing tahu kena masalah hukum penjara. Nah itu ya, diumumkan ya. Jadi ada proses pengumuman, ada proses keterbukaan publik yang menyatakan itu di publik bahwa dia itu pernah jadi bahasa Indonesia ya, pernah menjadi narapidana, nah, bahasanya itu ya. Pernah menjadi narapidana yang dihukum sekian tahun karena ancaman di atas 5 tahun contohnya. Ya. Ketika seseorang itu sudah mengumumkan itu ke publik, maka klausul tentang larangan dia untuk berkiprah di politik ini kaitannya dengan pencalonan kepala desa secara otomatis gugur. Oke. Nih. Kemudian dan dia tidak pernah bahasa itu residivis teman-teman, ya, bukan residivis. Kalau seseorang yang residivis itu orang yang melakukan kejahatan berulang-ulang. Orang yang melakukan kejahatan yang berulang-ulang secara otomatis dalam undang-undang ini tidak dianggap atau tidak boleh mencalonkan diri dari kepala desa. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan. Ya. Kemudian berbadan sehat, ya otomatis tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Nah, jadi tidak boleh orang kok wis pernah jadi kepala desa di 3 periode yang berbeda, ya, atau di 3 periode yang berturut-turut maupun tidak berturut-turut, ya, di 3 periode berturut-turut maupun tidak berturut-turut menjadi kepala desa itu secara otomatis menggagalkan atau menggugurkan hak seseorang menjadi calon kepala desa. Ya, artinya apa? Ya, batasan maksimal seseorang untuk menjadi calon kepala desa itu berdasarkan undang-undang ini adalah ketika dia sudah maksimal sudah 3 kali jadi calon kepala desa, maka secara otomatis gugur, nggak boleh. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah. Nah, nanti kita lihat syarat lainnya apa. Oke. Dan yang perlu dilihat, dicatat dan mungkin bisa difahami, pemilihan kepala desa itu memang harus oleh masyarakat secara langsung. Oleh masyarakat secara langsung. Makanya walaupun kemarin itu masa pandemi, ya apapun kondisinya, ya memang pilihan itu harus dilaksanakan secara langsung. Ya walaupun terus kemudian dalam pelaksanaannya ada modifikasi, ya ada modifikasi penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tadinya biasanya di tahun-tahun sebelum pandemi itu dilaksanakan secara secara tunggal, ya, dalam satu TPS, ya, yang biasanya dilakukan di desa, di kantor di balai desa, ya teman-teman. Ya, sekarang kan
masing-masing dukuhan ya. Di RW, setiap RW ada satu sendiri-sendiri ya. Kemarin di eh, desanya teman-teman gimana? Di masing-masing RW ada sendiri atau di tiap dukuhan ada satu atau di satu RW ada satu ya? Kalau yang pengalaman di Kerembung yang saya amati itu per dukuhan itu ada dua apa namanya? Ada dua TPS ya. Ada dua TPS di setiap dukuhan ya. Tuh. Tapi katanya di beberapa desa ada yang sifatnya satu RW satu TPS. Ya, jadi itu modifikasi yang terjadi yang sebelumnya kalau kita melihat pelaksanaan di sebelumnya itu nggak pernah dilakukan. Biasanya kan gerombol jadi satu di di kantor balai desa ya, di kantor desa. Oke. Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada S1, ya, ditetapkan menjadi calon ya, diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Artinya apa? Dalam proses pemilihan kepala desa itu, dalam proses pemilihan ya teman-teman, itu ada kewajiban ya, dari apa namanya panitia pemilihan untuk mengumumkan siapa-siapa saja calon kepala desa yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon kepala desa. Jadi calon kepala desa itu harus diumumkan, ya, harus diumumkan. Siapa yang punya kewajiban untuk umumkan? Ya, panitia pemilihan. Oke. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini. Jadi kampanye itu bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing calon kepala desa. Ini yang agak berbeda, agak apa namanya teman-teman, agak ya berbeda ya. Ini yang berbeda dengan kepala daerah. Ya, jadi nanti silahkan disimak apa namanya di video terkait dengan pemilihan kepala daerah ya. Di kepala daerah itu terkait dengan kampanye itu ada pengaturan yang rigid sekali itu, bahwa kampanye itu harus apa namanya harus menggunakan contoh ya difasilitasi oleh apa namanya oleh KPU ya, oleh KPUD contoh ya, terus kemudian apa seperti banner dan sebagainya terkait dengan apa masing-masing paslon itu difasilitasi oleh KPUD contoh. Hal semacam itu yang agak berbeda dengan kepala desa ya, pemilihan kepala desa. Kalau pemilihan kepala desa itu yang saya amati di Sidoarjo itu keseluruhan aspek kampanyenya itu diserahkan kepada masing-masing calon. Makanya terus kemudian bannernya gede-gedenan, akeh-akehan gitu ya. Ya modelnya gandeng-gandengan gitu kan gitu ya. Jadi itu ya lumrah ya. Agak berbeda. Kenapa demikian ya? Karena memang contoh ya. Kalau kita bicara tentang pilkada itu anggaran pemasukan dan belanja daerah itu dapat diambil untuk penyelenggaraan pilkada. Artinya pilkada itu dibandani oleh APBD, teman-teman. Ya, sedangkan pilkades sangat monoakai itu juga ternyata ya, kalau kita melihat aturannya ada sumbangsih dari daerah. Contohnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu ada apa namanya? Pemerintah daerah itu memberikan alokasi bantuan bantuan pendanaan untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan apa namanya, coba saya lihat ini ya oke ini ya ini jadi ada bantuan keuangan khusus ya, bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo ya terkait dengan biaya pemilihan kepala desa khususnya untuk pemilihan kepala desa tahun 2020 kemarin. Jadi pemilihan kepala desa itu ada bantuan ya keuangan khusus dari pemerintah daerah.
karena sifatnya bantuan otomatis kan tidak mencakup keseluruhan. Ya, sedangkan ini agak berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan kepala daerah ya secara otomatis keseluruhannya menjadi tanggungan pemerintah daerah. Dan karenanya terus kemudian alokasi anggarannya juga cukup memadai, ya, di split dengan KPUD. Ya, karena itu terus kemudian ketika ada proses kampanye yang itu ditanggung oleh ya beberapa momen, beberapa tahapannya itu di backup oleh keuangan negara, ya secara otomatis lumrah ya teman-teman. Kalau di pemilihan kepala desa tidak, ya. Kalau pemilihan kepala desa ya kayak biaya kampanye masing-masing calon kepala desa dan sebagainya itu tidak di cover oleh APBDes maupun APBDes dan APBD, ya, anggaran pembelanjaan anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapatan belanja desa itu tidak untuk biayai kampanyenya, tapi untuk membiayai pelaksanaannya. Oke. Jadi kalau kampanye ini monggo dilakoni dewe-dewe, dibandani dewe-dewe. Yang itu yang harus kemudian menjadikan proses politik di desa itu menjadi mahal. Kenapa kok menjadi mahal? Karena dilakoni dewe-dewe itu ternyata kemudian kampanye calon kepala desa itu bukan sekedar kampanye jual visi misi, tapi juga kampanye tuku sworo. Nah, itu kan ya konsepnya, kampanyenya konsep bom-boman kan gitu kan ya. Di desanya teman-teman konsepnya bom-boman buatan ya. Nang desamu ya apa April? Bom-boman nggak April? Pilihan kepala desa April? Yang kemarin iya Pak. Ya, kemarin apa sak durunge ya yang ngono pisan. Iya gitu. Iya. Ada kampanyenya nggak April? Nggak ada kan? Kampanye ya bom-boman itu kan? Iya. Saya nggak pernah tahu ada kampanye. Sampai kita dulu, kan nggak Pak. tahu visi misinya apa kan? Iya. Yang dijual kan fotonya tok, foto mari ngono nomor kan itu kan ya, foto nomor wes ya, terus kemudian tim sukses mek ngene tok, yo mel aku kok oleh 50 satu saya itu kan, itulah adanya. Ya. Jadi kampanyenya ini kampanye duit ya, kampanye duit itu yang terjadi di desanya April, di desa saya ya. Mungkin kalau di desanya teman-teman tidak ya, kan lurai api-api uangnya kak, gelem money politik ya, beda dengan saya ya. Di desa saya itu sama saja Pak, sama saja. gelem money politik. Oh sama saja ta? Sama saja. Ya podo bukrek ya negara. Temenan. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya, kita masuk ke langsung ke peraturan Menteri Dalam Negerinya. Kita coba kita lihat. Ya. Gimana sih pengaturan tentang pemilihan kepala desa ini? Kalau di peraturan pemerintahnya, ternyata opsi yang diambil oleh pemerintah, oleh negara dalam rangka menata atau mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa ini tidak dengan cara membuat peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur pemilihan kepala desa, tapi dimasukkan ke dalam satu peraturan pelaksana ya, yang itu mencakup banyak aspek pengaturan. Jadi di peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini mengatur tentang banyak hal. Karena mengatur tentang banyak hal ya, salah satunya adalah tentang pemilihan kepala desa. Ya. Makanya terus kemudian ada kebutuhan untuk mengatur secara lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa ini dalam suatu produk peraturan yang bersifat tersendiri. Maka dituangkanlah terus kemudian pengaturan tentang pemilihan kepala desa itu dalam suatu peraturan Menteri Dalam Negeri. Oke, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini diatur banyak aspek
terkait dengan pemilihan kepala desa. Ya, kita lihat dari definisinya dulu, dari konsep-konsep dasarnya dulu. Ya, saya loncati ya, nggak perlu konsep desa, pemerintah desa nggak perlu dilihat, badan desa nggak perlu dilihat, musyawarah desa nggak perlu, kepala desa nggak perlu. Ya, kita lihat pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, ya, pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya apa? Konsep pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diadakan di desa itu mengadopsi prinsip-prinsip yang berlaku untuk pemilihan umum maupun pemilihan presiden, yakni dilaksanakan secara langsung, bersifat umum dan bebas, terus kemudian bersifat rahasia, dan harus memegang teguh kejujuran, dan harus bersifat adil. Nah, ini ya. Kemudian ya, konsep yang lain, ya ini panitia pemilihan desa ya. Panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa ya. Ya. Yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Dari pembentukan panitia kepala desa, panitia pemilihan kepala desa itu oleh BPD. Oke. Yang perlu dilihat, ada yang namanya panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten kota, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten kota. Ada panitia yang dibentuk bupati wali kota pada tingkat kabupaten kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi bahasanya gini teman-teman, di daerah itu dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa ini bukan terus kemudian yang sifatnya menjadi panitia untuk di desa-desa membantu di desa secara langsung, tidak ya, tapi yang mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten. Kenapa demikian? Karena lagi tadi itu konsep pemilihan kepala desa itu kan satu, diselenggarakan secara bersamaan atau secara bergelombang dalam waktu yang sama, contoh ya. Sehingga untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya itu maka perlu dibentuk suatu kepanitiaan yang nantinya akan mendirect itu artinya membimbing, memandu ya panitia pemilihan yang ada di desa. Kenapa harus dibantu, harus dibimbing? Ya karena untuk menjamin proses pelaksanaan, proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ada di desa-desa itu diselenggarakan atau dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang kredibel, yang berkualitas, yang paham administratif, yang sudah yang mengerti konteks norma pelaksanaannya. Kenapa demikian? Untuk meminimalisir adanya konflik, meminimalisir adanya unprofessional behavior, tindakan perilaku yang tidak profesional dari proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Makanya perlu adanya pembentukan panitia di tingkat daerah. Terus kemudian yang ketiga alasannya adalah karena tadi itu ada keuangan negara yang berjalan di situ. Jadi ada ada penggunaan uang negara yang berjalan di situ yang perlu untuk diawasi, perlu untuk dikontrol, sehingga terus kemudian panitia itu aman dalam penggunaan anggaran, aman dalam pelaksanaan. Gitu ya. Jadi sukses penyelenggaraan dan sukses hasilnya. Oke, kemudian definisi calon ya. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa. Jadi sebelum menjadi calon maka dia harus menjadi bakal calon. Jadi bakal calon dulu, terus kemudian ditetapkan menjadi calon. Jadi nek sampean contoh ya, nantinya ada dibuka ya
pendaftaran calon kepala desa. Ketika sampai ngisi formulir itu masih belum jadi calon, baru menjadi bakal calon. Terus kemudian dilakukan seleksi, dilakukan tes dan sebagainya. Setelah menjalani tes, seleksi, wawancara dan sebagainya, kok dianggap layak untuk dipilih, maka ditetapkan sebagai calon. Jadi ketika sudah ada penetapan sebagai calon, maka disitulah dia menjadi calon. Sebelum ada penetapan, dia masih dianggap sebagai bakal calon. Oke, tuh. Kemudian calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi dasar pemilihan kepala desa itu adalah, atau dasar penetapan seseorang menjadi kepala desa itu adalah karena dia paling banyak mendapatkan suara, paling banyak mendapatkan suara. Apakah ada batasan terkait dengan banyak sedikitnya? Tidak ada. Pokoknya yang paling banyak dialah yang jadi. Contoh ya, kalau di presiden itu ada batasan, ya, ada batasan tentang pemilihan presiden, ya, ada batasan tentang representasi suara. Contoh ada batasan tentang 75%, ya. Terus kemudian ada batasan tentang persebaran suara. Jadi persebaran suara itu nggak boleh hanya contoh aku menang nang Jawa kalau Sumatera tok, ya, nang liyane kalah, tidak dianggap menang contohnya. Kalau di pemilihan kepala desa tidak penting, nggak pengaruh, nggak ada ketentuan semacam itu. Pokoknya menang, bahkan selisih emek siji, selisih emek loro, ya bahkan itu gak roto, nggak semua daerah atau nggak semua di RW dia punya suara, nggak penting. Ya. Kalau artinya apa? Yang penting paling akeh, ya wis mari. Contoh ada 5 calon, dari 5 calon ini masing-masing dapat ada 5 calon dari ada 1.001 suara, ya. Di desa itu ada 1.001 pemilih, ya, 1.001. Ya, terus kemudian ada 5 calon. Dilalah marun 5 calon ini 4 calon yang ya ada 4 calon yang dapat 200 suara. Ya, karena pemilihannya 1.000 oleh 200 berarti 800. Yang satunya dapat 201 suara. Maka masih podo hanya selisih 1 suara, kalau dihitung 1 suara, ya. Terus kemudian tidak lebih dari 30% dari total pemilih, ya. Kalau 30% kan berarti 300, ya teman-teman. Ya, dia nggak sampai 330%, dia hanya 20%, 20,1%. Nah, itu 20,01%, kalau ngerti hitungan, ya teman-teman. Seperti itu, ya, nggak sampai 30% suara, nggak masalah, dia tetap dianggap menang, menang. Ini agak berbeda dengan pemilihan kepala daerah negara atau pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden ada ambang batas minimal perolehan suara, ada ambang batas minimal representasi kemenangan. Yang kemarin sempat ramai ketika periode kedua pilihan antara Jokowi dan Prabowo. Ya, hal itu yang harus kita pahami. Okay. Kemudian kita lihat pemilihan kepala desa 1 kali, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten atau kota. Jadi pemilihan kepala desa itu harus dilaksanakan pada hari yang sama, untuk gelombang yang sama. Ya. Contoh di Sidoarjo itu pemilihan kepala desa itu sampai dengan yang kemarin, yang terakhir itu adalah gelombang ketiga, teman-teman. Jadi di Sidoarjo kemarin itu adalah gelombang ketiga pemilihan kepala desa. Berarti sebelumnya ada berapa gelombang? Sebelumnya ada 2 gelombang. Yang kemarin itu gelombang ketiga. Terus kemudian nanti apakah sudah selesai semua? Sudah seluruh desa di Sidoarjo sudah pemilihan semua? Belum. Ada beberapa desa yang memang
pelaksanaan pemilihan kepala desanya itu masih lama ya, karena jabatannya masih lama. Ada yang masih ada, kalau nggak salah ada yang masih 3 tahun lagi, ada masih 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Nah, otomatis nanti itu dilakukan lagi ya, secara bersama dalam satu gelombang yang sama. Intinya harus bareng dalam satu waktu. Kemudian pemilihan kepala desa secara bergelombang ya, dilaksanakan dengan mempertimbangkan satu, pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten atau kota. Contoh ya, di Sidoarjo itu kok sampai ada 3 gelombang ya, karena ada dalam prakteknya ada desa yang masih, contoh ya, ada satu desa yang memang akhir masa jabatan kepala desanya itu selisihnya nggak sampai 1 tahun, selisihnya nggak sampai 1 tahun, maka calon kepala desa yang selisih waktu berakhir yang nggak sampai 1 tahun digabungkan jadi satu. Wis disepakati tahun 2020. Pak, saya itu masa bakti saya selesainya Januari 2021, Pak, ngurus melok gelombang telu 2020. Ada yang terus kemudian masa bakti saya harusnya sudah selesai bulan Oktober 2019, Pak. Oke, harusnya melok 2020. Terus kemudian bagaimana dengan kepala desanya? Diberikanlah PJ dan sebagainya. Oke. Jadi untuk yang gelombang 3 pemilihan kepala desa gelombang 3 di Sidoarjo itu kan sebenarnya kan mundur ya, teman-teman, mundur. Harusnya di medium di tengah tahun ya, di pertengahan tahun ya, sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah. Nah, terus kemudian karena wabah COVID dan sebagainya diundur sampai bulan Desember. Sehingga ya rotok lumayan teman-teman, rotok lumayan towok itu apa ya, towok itu sing tadi PJ nih ya, jadi agak lumayan towok ya towok lah bahasa Jawanya towok ya, agak lumayan towok ya tadi PJ ini kepala desa di Sidoarjo kemarin tuh agak lumayan panjang soalnya ya. Tapi di sisi yang lain memang berdampak pada lambatnya proses kebijakan ya, karena bagaimanapun PJ itu kan tidak memiliki keleluasaan yang begitu lebar ya, tidak memiliki ruang yang luas untuk membuat kebijakan ya, namanya PJ ya, jabat sementara. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah kemampuan keuangan daerah. Jadi kemampuan keuangan daerah ini terkait dengan kewajiban daerah untuk melakukan mensupport, untuk membantu tadi itu ya. Contohnya ya di Sidoarjo ada Perda nomor 8 tahun 2000 Perbub ya, ada Perbub nomor 2 tahun 2020 yang itu terus kemudian menjadi dasar bagi bantuan keuangan khusus ya. Jadi ada bantuan keuangan khusus dari daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Bantuan khusus inilah yang terus kemudian yang tadi itu ya disangkut pautkan dengan pertimbangan kenapa sih kok harus dikumpulkan ya, harus dalam gelombang tertentu ya, karena harus mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Kemudian ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten atau kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa. Nah, ini ya, saya sampaikan tadi itu di Sidoarjo itu kan agak di luar dugaan ya untuk pemilihan kepala desa tahun 2020 yang tadinya itu harusnya dilaksanakan di pertengahan tahun ya, bukan pertengahan tahun, di awal tahun ya, di sekitar bulan April atau nggak salah itu. Tapi terus kemudian mundur sampai dengan Desember. Ya, kemunduran yang semacam ini padahal untuk beberapa desa kan secara otomatis bisa jadi sudah habis masa bakti kepala desanya. Ya, karena sudah habis masa bakti kepala desa, otomatis ada kewajiban
daerah untuk menyediakan pejabat sementara atau untuk menyediakan pejabat yang bisa menggantikan posisi kepala desa untuk sementara waktu, atau yang disebut dengan pejabat ya, pejabat kepala desa itu. Nah, yang semacam ini otomatis perlu dihitung, perlu perhitungan, perlu apa namanya itu, perencanaan yang matang untuk ini, untuk menetapkan gelombang-gelombangnya itu ya. Tuh. Jadi kalau di Sidoarjo kayaknya kemarin itu agak bereset ya, agak bereset karena apa ya? Karena memang siapa yang bisa memprediksi keberadaan COVID ya. Ya. Terus kemudian pemilihan kepala desa secara langsung gelombang sebagaimana ketika pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, jadi teman-teman, untuk pemilihan kepala desa di Sidoarjo yang gelombang 3 kemarin itu pada dasarnya adalah gelombang terakhir. Jadi 1, 2, 3 yang terakhir kemarin. Artinya apa? Untuk yang lain itu pada dasarnya sudah ikut gelombang sebelumnya. Jadi kalaupun nanti ada pemilihan lagi, itu ikut gelombang pertama di periode 6 tahun yang berbeda. Jadi masuk gelombang pertama di periode 6 tahun yang berbeda. Jadi tadi itu ya, kalau 2020 nomenklaturnya adalah gelombang ketiga, ya, pemilihan kepala desa gelombang ketiga, maka contoh ya, 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi diadakan pemilihan kepala desa lagi di Sidoarjo, maka nomenklaturnya adalah pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama. Nah, itu. Jadi gelombang pertama ya, untuk memberikan penomoran ya, untuk karena itu amanah dari undang-undang ya, dari Permendagri, pengaturannya semacam itu. Oke, kemudian ya, wali kota membentuk panitia pemilihan di tingkat kabupaten tadi ya, kita jawab itu sudah amanah konstitusi ya, amanah undang-undang ya, terkait dengan pembentukan panitia tingkat kabupaten ya. Yang terus kemudian dia bertanggung jawab untuk ya, administratif ya, pada intinya sebenarnya lebih ke tanggung jawab administratif tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak ini di kabupaten. Jadi panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk di kabupaten itu pada dasarnya adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah guna menjamin suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa-desa yang dijalankan secara serentak di kabupaten. Ya, ini kalau kita bicara tentang periodisasi ya, pelaksanaan ya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahapannya ini teman-teman. Ada tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan. Oke. Nanti seperti apa tahapannya silakan dipelajari sendiri. Dan dialami. Saya rasa kemarin sudah ngalami ya, teman-teman. Ada yang terlibat jadi panitia betul kemarin? Halo? Ada yang terlibat jadi panitia kemarin? Enggak. Kamu terlibat, Bril? Ya. Tapi kalau Mojokerto kalau nggak salah panitianya pelaksanaannya waktu itu kemarin yang serentak ya. Di sebelum COVID ya. Yep. Kalau Mojokerto sebelum COVID. Jadi ya, penyelenggaranya langsung di balai desanya masing-masing ya kalau salah ya. Itu. Kalau di Sidoarjo yang di masa pandemi, ya di masa pandemi, akhirnya. Iya, yang pandemi kemarin pilgub itu kan Pak? Pilbub. Ya, pilbub yang masa pandemi ya, pilbub kalau di Mojokerto. Kalau di Sidoarjo ada pilbub, ada pilkades masalahnya. Ya, kalau pilkades kemarin akhirnya penyelenggaraan pilkades ya
yang dilaksanakan tanggal 20 Desember kemarin itu, yang di Sidoarjo itu mengikuti tata cara pelaksanaan Pilbub, termasuk dengan pembagian TPS-nya kalau nggak salah. Ya sama ya, dengan Pilbub. Ya, protokolnya sama ya, karena memang terkait dengan protokol ya, protokol jaminan kesehatannya. Kemudian juga kaitannya dengan ada perbedaan itu ya, yang agak geser, agak berbeda itu mungkin terkait dengan tahapan ya. Tahapannya akhirnya agak panjang ya, tahapannya agak panjang, terutama dengan setelah penetapan calon sampai dengan pemilihan itu kan panjang banget tahapannya ya, sampai lebih dari 4 bulan gitu. Nah itu versinya teman-teman yang apa yang saya tahu ya, yang bicara ke saya terkait dengan fenomena pilihan kepala desa itu, katanya pemilihan kepala desa di Sidoarjo untuk tahun ini itu remek-remek ya untuk calon-calonnya. Ya kenapa? Ya Anda bisa bayangkan biasanya tahapannya itu hanya 3 bulan itu keseluruhan sampai pemilihan. Ini tahapannya sampai dengan ya hampir 1 tahun. Ngopeni tim sukses tahun itu gak gampang dan gak murah gitu teman-teman. Ya, termasuk juga kepala daerahnya ya, karena memang hampir dalam satu waktu ya, kepala daerah dan kepala desa kemarin itu Kopen ini nggak gampang gitu, nggak murah juga, mahal banget. Makanya terus kemudian ada isu yang bergulir bahwa pilihan kepala daerah di Sidoarjo kemarin itu beredar ratusan miliar, dan pilihan kepala desa di Sidoarjo kemarin itu ya, momen pemilihan kepala desa kemarin itu ya, beredar juga puluhan miliar. Itu sesuatu yang tidak kaget bagi saya. Kenapa ya? Karena memang seperti itu adanya, begitu mahalnya ongkos politik kita hari ini. Ya, tuh. Dan yang bisa merubah itu ya kita teman-teman. Kenapa demikian ya? Karena pada dasarnya calon itu sekarang tidak ada kewajiban bayar kok. Kalau dulu itu kan untuk menjadi kepala desa dia harus membiayai. Ada jadi penyelenggaraan contoh ya, penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu dulu pembiayaannya itu dari bahasanya dari keuangan desa plus dari calon. Jadi calon, contoh kalau ada dulu itu ada uang rayon namanya ya. Uang rayon itu terkait dengan kewajiban calon kepala desa untuk membantu proses apa namanya itu teman-teman, bayar biayai penyelenggaraan ya, biayai penyelenggaraan yang itu disepakati oleh masing-masing calon. Itu zaman dulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalau sekarang tidak ada lagi uang rayon itu. Kenapa? Karena keseluruhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu ditanggung oleh daerah dan keuangan desa yang sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi itu ya. Jadi kalau karena sudah murah biaya politiknya, harusnya pemilihan kepala desa ke depan itu jauh lebih bisa lebih berintegritas. Masalahnya kan uang rayonnya sudah nggak bayar, tapi masyarakatnya minta dibayar, itu kan yang ruwet nih teman-teman. Saya rasa itu dulu ya dari saya untuk sampean mau untuk ujian akhir semesternya ya, sama ya teman-teman. Silahkan nulis artikel ilmiah ya dengan tema yang sesuai dengan setelah UTS ya, setelah UTS. Salah satunya ini ya nanti ya, pemilihan kepala desa. Nanti silahkan mau nulisnya seperti apa. Ya yang penting persyaratan plagiasinya juga harus dipertimbangkan. Kalau teman-teman yang mau nulis tentang hukum perundang-undangan itu syarat plagiasinya 35%. Kalau apa ini review artikel ini ya Otoda ini maksimal 20%. Ya tuh, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Saya yakin nggak balik ya. Pak katanya 35%, ya 30% itu yang perundang-undangan. Yang review artikel untuk Otoda itu 20%. Saya rasa itu dari saya. Untuk ketentuan lebih lanjutnya nanti saya tuliskan di e-learning ya, sehingga nanti teman-teman dalam membuat review artikelnya bisa lebih
apa namanya bertanggung jawab. Saya rasa itu ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ya. Kalau saran saya ya, nulis itu sekalian sing apik. Kalau soporo kok kena dadekno proposal, kena dilebokno nang gone artikel dan sebagainya, jurnal ilmiah dan sebagainya. Itu. Karena apa? Ya podo-podo mikire, podo-podo nulisnya, mending sing apik sekalian rek, timbange tuase pegel tapi gak kena digawe apa-apa lah, mending sekalian ya. Kalau saya gitu sih. Ya, tapi itu kembali ke senangmu ya opo gitu kan, motivasinya masing-masing orang beda-beda. Saya rasa itu aja ya. Halo, bisa diakhiri? Ya, bisa, Pak. Yuk, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah.